Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan semangat yang luar biasa untuk berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Kim Wingna selaku perwakilan dari tim marketing pariwisata yang ada di Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di depan sini. Tanpa berbasa-basi, saya akan menyampaikan bagaimana cara pengendalian pandemi COVID-19 yang akan membangkitkan perekonomian Indonesia. Di mana di sini saya akan mengajak para investor muda Indonesia untuk bergabung dengan pemulihan perekonomian Indonesia yang dimulai dari sektor pariwisata Indonesia. Yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh wisata lokal maupun dari mancanegara. Bukan hanya dikarenakan tempat wisata yang indah, melainkan dari keindahan alam yang masih utuh dan terjaga, sehingga sampai sekarang menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Salah satu tempat wisata yang paling terkenal di Indonesia adalah Bali. Seperti yang kita ketahui, di awal tahun 2020, COVID-19 sudah mulai menyebar di Indonesia. Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Salah satu kunci untuk membangkitkan perekonomian Indonesia adalah dengan cara pengendalian pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, salah satu tempat yang menjadi pusat perhatian pemerintah Indonesia adalah daerah Bali, yang dimana optimis pertumbuhan ekonomi di Bali pada awal tahun 2022 berkisar pada 5,4% sampai dengan 6,2%. Mengapa Bali dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi? Hal ini dikarenakan pemulihan kegiatan masyarakat dan dukungan dari masyarakat Bali dalam kegiatan vaksinasi, penyelenggaraan event internasional antara lain KTT G20 2022 B20 yang berkelanjutan dengan proyek investasi dan infrastruktur pemerintah. Pada awal tahun 2021, indikator pertumbuhan perekonomian di Bali diperkirakan pada minus 2,6% sampai dengan minus 1,8%. Faktor penahan pertumbuhan ekonomi di Bali disebabkan terbatasnya pemulihan kunjungan para wisatawan sehingga mengakibatkan pendapatan daerah Bali juga ikut berkurang. Pengendalian penyebaran COVID-19 harus kita kendalikan dengan baik dan tepat. Momen Natal dan Tahun Baru 2022 menjadi salah satu gambaran terhadap pengendalian virus varian Omicron. Jika pengendalian ini dapat kita lakukan dengan baik, maka UMKM dan pelaku usaha bisa bergerak dan menjadi sebuah peluang. Ditambah dengan proyek di Bali yang diharapkan bertujuan membantu pemulihan perekonomian Indonesia. Dalam jangka pendek, pemulihan perekonomian di Bali masih bergantung pada kunjungan wisatawan dari berbagai mancanegara maupun dari lokal yang didasari dengan tantangan berupa kenaikan kasus COVID-19 dan pembatasan mobilitas. Sedangkan dalam jangka panjang, kita tidak hanya bicara dari sektor pariwisata saja, melainkan juga dari sektor pertanian, industri, pembangunan, dan lain-lain. Tantangan jangka panjang di mana mengurangi ketergantungannya pada sektor pariwisata dengan dilakukan verifikasi sektor lain. Tantangan lain di mana cara mengembangkan pariwisata Bali menjadi wisata yang berkualitas tinggi dan mengajak para investor muda untuk bergabung berinvestasi di bidang pariwisata yang guna mencapai keuntungan bersama. Karena saya yakin dengan bantuan, dorongan, dan semangat dan dana dari para investor akan membantu pemulihan perekonomian Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai investor yang bergabung dalam membangkitkan
kembali perekonomian Indonesia. Sekian dan terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.